Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu lan wajib dan wajib alaihi ing atase wong, wajib bagi seseorang aidan halim maneh. Wajib untuk apa? Ayat rifa apa rifa yen to ngawruhi sapa wong. Wajib untuk mengetahui bagi seseorang. Maka idal iman ing biro akidah iman. Maka idal iman ing biro akidah iman terhadap akidah keimanan. Wahia utawi aqaid. Apa akidah keimanan itu? Wahia utawi aqaid dia adalah iku as-sifatu biro sifat al-wajibatu kang wajib, yaitu beberapa sifat yang wajib lillahi ta'ala kedua Allah ta'ala, yaitu sifat-sifat wajibnya Allah ta'ala. Wal mustahil lan sifat mustahil dan sifat mustahilnya Allah alaihi ing atase Allah. Wal jaisulan sifat jais, kemudian sifat jais fi haqqihi ing dalam hak Allah. Sifat jais bagi haknya Allah. Wa sifatul wajibati lan sifat-sifat kang wajib. Kemudian sifat-sifat wajib lir rasuli kedue biro rasul, sifat wajibnya rasul alaihim sholatu alaihim ing iku alaihim ing atas rasul as-sholatu tapi rahmat wassalamu lan salam. Wal mustahil lan sifat mustahil dan juga sifat mustahil alaihi ing atas rasul bagi rasul. Wal jaisulan sifat jais fi haqqihim ing dalam haqqi rasul. Pembahasan berikutnya adalah menjelaskan tentang sifat wajib yang harus diketahui bagi setiap orang Islam, karena memahami ya, wajib bagi setiap orang, wajib bagi setiap orang untuk memahami akidah Islam, di mana akidah Islam itu terletak di dalam memahami sifat-sifat wajibnya Allah, kemudian sifat mustahilnya Allah, kemudian sifat jaisnya Allah, layani Allah ya,
li jami'i khalqihi maring sekabehane makhluk wa qiyamuhu lan jumenengi Allah taala wa qiyam tidak butuh terhadap apa ila zatin maring zat sifat lan ora ing dalam sifat-sifatnya Allah. Tidak juga ada yang menyerupai sifat-sifatnya Allah. Wala fi af'alihi lan ora ing dalam perbuatannya Allah dan tidak pula di dalam perbuatannya Allah. Faharihi mongko utawi iki situ iku situ 6 sifati piro-piro sifat al-ula utawi kang pertama. Dan itulah 6 sifat yang pertama. Minha saking situ sifat ikutu sama
ora den arepi apa sifatan ing aran sifat nafsiyatan ing sifat nafsiyah. Wahia utawi nafsiyah, sedangkan ya di selain yang 6 tadi maksudnya ada satu, yaitu sifat nafsiyah. Wahia utawi sifat nafsiyah, apa itu sifat nafsiyah? Iku al-wujudu, wujud. Allah yang maha wujud itu disebut sebagai sifat nafsiyah. Al-khamsatu utawi sifat kang 5, sedangkan sisanya yang 5 tadi. Kul allati kang ba'daha sa'usi sifat wujud, 5 sifat setelah sifat wujud tadi. Iku yuqalu den ucapake laha kedua khamsah, dikatakan bagi 5 tadi iku sifatun salbiyati, den arani sifat salbiyah, disebut sifat salbiyah. Jadi sebelumnya tadi diawali bahwa setiap orang wajib untuk mengetahui akidah dari keimanan itu. Apa saja akidah iman itu? Ya, akidah iman itu adalah sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahilnya Allah. Ojo mung diapal tapi den pahami. Ya. Tidak hanya difahami tetapi juga dimengerti. Tidak hanya dimengerti tetapi juga didalami agar kita mampu memahami makna daripada sifat wajib, jaiz maupun mustahilnya. Segala apa yang ada di dalam sifat-sifat itu harus betul-betul difahami dengan sepenuhnya. Nah, di situ dikatakan kemudian pertama ada sifat wajibnya Allah atau yang disebut dengan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu adalah sifat wujudnya Allah. Ya. Sifat nafsiyah kan itu tadi kan ono 6. Ya. Sifat wajibnya Allah itu ada apa? Wujud idam, baqa, terus mukhalafatul hawadisi, kemudian apa? Qiyamuhu binafsihi dan wadahnya. Dan 6 di antara 6 itu yang 5 itu disebut sifat salabiyah. Yang pertama yang wujud itu yang disebut dengan sifat nafsiyah. Ya. Nah, sekarang apa kemudian sifat nafsiyah salabiyah itu apa? Di situ dijelaskan sifat nafsiyah itu adalah ya, apa sifat nafsiyah itu? Sifat yang hanya berhubungan dengan zatnya Allah. Sifat yang berhubungan dengan zatnya Allah yang membuktikan bahwa Allah itu ada. Wujud zati Allah itu wujud, zati Allah itu ada. Dalile ning Al-Qur'an akeh. Misalkan ya, ada ayat di Quran yang kemudian Allah mengatakan di situ Allah adalah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Ya. Nah, itu membuktikan bahwa Allah itu ada.
Kemudian ada dalil lain lagi yang kemudian menunjukkan keadaannya Allah, bahwa di situ di Quran, di hadis banyak ayatnya digoleki dhewe yang menjelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan langit, bumi dan isinya. Artinya Dia yang menciptakan langit, bumi beserta isinya, berarti keberadaan Allah itu jelas wujud, jelas ada, jelas nyata. Itu sing jenenge wujud. Nah, persoalannya adalah keberadaan wujudnya Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata zahirnya manusia. Tetapi setiap manusia bisa merasakan keberadaannya Allah. Contoh sederhana. Ketika kita misalkan bertanya, rasa cinta itu ada enggak? Ada. Di mana tempatnya? Gimana wujudnya? Ada yang bisa menggambarkan? Rasa senang, rasa jengkel, rasa apapun itu ada enggak? Ada yang bisa mewujudkan bentuknya seperti apa, yang menggambarkan wujudnya seperti apa? Nah, maka di dalam meyakini sifat nafsiyahnya Allah yang berupa Allah itu maha wujud, sesederhana itu. Tidak usah kemudian akal kita, pikiran kita memikirkan bentuk wujudnya Allah itu seperti apa. Tidak usah. Bukan makom kita, bukan derajat kita. Toh nanti di akhirat kita akan mengetahui. Akal kita tidak akan mampu menjangkau itu, sebagaimana akal kita juga tidak mampu menjangkau wujudnya rasa senang, wujudnya rasa mangkel, wujudnya rasa manis, rasa pahit, wujudnya cinta itu seperti apa, kita tidak akan mampu menjangkau akal pikiran kita. Tetapi kita meyakini bahwa itu ada. Sesederhana itu saja caranya memahami secara garis. Karena kalau nanti pemahamannya adalah langsung ke dalam makrifatullah, itu berat. Beratnya di mana? Orang-orang yang belum mencapai maqam makrifatullah kemudian memahami sifat wujudnya Allah secara makrifat, ya iso geyeng tenan. Ya. Kenapa? Karena sebelum memahami sifat wujudnya Allah harus terlebih dahulu memahami banyak hal. Ya. Kenapa kok kemudian Allah itu disebut sebagai zat? Apakah kemudian zat yang dimaksud itu sama dengan zat cair, zat padat dan seterusnya? Kok disebutnya zat? Tidak. Bukan zat tapi zat. Sesuatu yang berbeda. Ya. Itu kudu paham. Nah, untuk memahami bedanya zat dan zat, kalian harus belajar kimia dulu. Apa itu zat? Angin itu ada, tetapi tidak pernah terlihat oleh mata kita, tetapi kita yakini keberadaannya. Itu juga dan seterusnya. Memahami itu saja akal kita belum tentu mampu memahami wujudnya. Makanya urut sampai tingkatan makrifat, tidak usah coba-coba untuk memahami atau memikirkan wujudnya Allah itu tidak bisa. Engkau malah otakmu sing stres, sing gila, enggak ada. Cara memahami sederhana tadi. Udara itu ada, bisa dirasakan keberadaannya, jelas manfaatnya, gitu kan? Tetapi tidak pernah terlihat oleh mata. Rasa tadi ada, bisa dirasakan, ya kan? Tetapi tidak nampak oleh mata. Maka keberadaan wujudnya Allah itu kurang lebih seperti itu, tetapi tidak sama ya. Kurang lebih seperti itu, tetapi tidak seperti itu. Wes, sesederhana itu aja caranya mikir ya. Aja dhuwur-dhuwur sampai kalian mikir wujudnya Allah itu nek kaya apa ya? Kok kaya menungso, kok mungkin kaya malaikat sing punya sayap, kok kaya apa, ndak usah.
belum waktunya untuk memahami kesana. Nanti nek makommu tingkatan makrifat,mu sudah usul ke Allah, ya, kamu sudah bisa melepaskan sukmamu untuk badanmu di sini, tapi sukmamu wis iso miber ke Mekah, ibadah ning Lauhul Mahfuz, bolehlah kita berbicara tentang wujudnya Allah secara nyata. Tapi nek urung teko kono ora usah paham. Sama dengan nyawa itu ada ndak? Dolek ana nggone ning ndi? Kan ora ana wong sing paham. Ya, nyawa itu tidak ada kok. Tidak terlihat oleh mata kok. Gitu ya. Tapi ada nyatanya. Ketika nyatanya nyawa itu berpisah dengan badan, ya berarti orang tadi kemudian mati. Maka begitu juga Allah. Ketika manusia itu kemudian tidak mengakui wujudnya Allah, dia kemudian oleh Allah tidak diurus, ya seperti seorang jasad yang mati. Itu sifat manusia. Yang kedua adalah sifat salafiyah. Sifat salafiyah itu ada di mana? Apa itu sifat salafiyah? Wahadihi mana tadi? Sifat salafiyah itu adalah sifat yang menolak semua sifat yang tidak ada bagi Allah. Itu salafiyah. Semua sifat yang menolak semua sifat yang tidak layak bagi selain Allah. Itu jenis salafiyah. Makanya yang kono sifat salafiyah itu ono tiga. Terdahulu itu kidam itu bukan terdahulu, artinya kemudian seperti halnya kita mengibaratkan kemarin lusa, minggu lalu, tahun lalu, kemudian kita menyebutnya terdahulu. Kidamnya Allah itu terdahulu, itu awal. Allah itu ada sebelum awalnya sesuatu. Itu kidam. Allah itu ada sebelum awalnya sesuatu. Itu kidam. Nah, tidak ada suatu pun makhluk yang kemudian memiliki sifat kidam. Bagaimana tadi saya jelaskan, kidam maknanya adalah terdahulu. Bukan maksudnya terdahulu itu minggu lalu. Dulu, orang dulu itu begini-begini. Dulu menurut versi manusia itu masih ada ukurannya. Berapa minggu yang lalu, berapa tahun yang lalu, berapa ratus, ribu tahun yang lalu. Tapi kidamnya Allah, sifat kidamnya Allah terdahulu, itu tidak ada ukurannya. Allah itu ada berapa tahun yang lalu, ada ukuran. Pokoknya Allah itu kidam, ada sebelum adanya segala yang ada. Itu kidam. Kemudian adalah yang kedua, ketika memahami sifat kidamnya Allah juga harus yakin bahwa Allah itu ada tanpa ditiadakan, tanpa diadakan. Allah itu ada tanpa diadakan. Karena dia ada tanpa diadakan, maka apa yang harus diyakini di situ? Mata zahir syariat kita sekedar meyakininya adalah bahwa ada sesuatu itu yang tiba-tiba muncul. Contoh, Allah ngasih ayat kauniyah ke kita. Contohnya begini. Kalian habis minum manis-manisan, kok taruh yang gelas. Kemudian gelasnya kamu taruhlah di atas meja, misalnya, atau di mana. Yang jelas sekitarnya tempat kamu naruh gelas tadi atau minuman yang manis tadi, gelas sekitar itu suci, bersih, nggak ada semut, nggak ada cicak, nggak ada apa-apa. Tapi tahu-tahu kemudian di situ sudah banyak semut. Coba pikir, dari mana asalnya semut itu? Allah itu sering menghasilkan sesuatu yang akal kita tidak bisa menjangkau.
ya. Tapi tiba-tiba ada, contohnya seperti tadi, kita naruh manisan di situ, baru kita tinggal sejam 2 jam, nggak lama, nggak sampai berhari-hari, tiba-tiba di situ sudah banyak semut. Padahal di sekitarnya, di sampingnya, di bawahnya, tidak ada sama sekali. Dari mana asal? Nah, otak kita tidak terbiasa memikirkan hal-hal keanehan seperti itu. Di situ ayat kauniyah yang menunjukkan kepada kita bahwa kita pun tidak tahu asalnya semut tadi dari mana. Maka jangan coba-coba memikirkan kalau Allah itu ada karena apa, ada dengan sendirinya tanpa seseorang yang mengadakan. Bagaimana kita begitu? Kalau pikirnya langsung tidaknya Allah tidak akan mampu. Ya sederhananya sebatas memahami levelnya. Tapi kan di sini siapa yang naruh di situ? Siapa kok tiba-tiba di situ ada banyak semut tadi? Sederhana itu untuk memahami sifat tidaknya Allah. Ya. Orang usah dipikir, buat dulu ada ledakan alam yang disebut dengan apa namanya? Teori Big Bang. Itu aneh-aneh memang. Ya. Pokoknya caranya memahami sederhana seperti itu. Sehingga kita yakin bahwa Allah itu ada dengan dirinya sendiri tanpa ada yang mengadakan. Yang kedua adalah mukhalafatul dzamir. Allah itu ada dan tidak menyamai makhluknya. Artinya apa? Baik sifatnya Allah, wujudnya Allah, perbuatannya Allah, caranya Allah melakukan sesuatu itu tidak akan pernah menyamai makhluknya. Contoh, ketika manusia pengen menasihati manusia yang lainnya, kan dengan lisannya, ngasih contoh dengan perbuatannya, memberi nikmat, nyakiti dengan perbuatannya. Nah, Allah caranya menasihati manusia itu tidak seperti manusia yang dengan menyampaikan dengan lisannya. Lalu dengan apa? Dengan berbagai cara. Contoh sederhana. Ya. Orang dalam hidup kasih masalah oleh Allah. Dikasih masalah oleh Allah, akhirnya orang kasih mikir. Kenapa sih kok dikasih masalah oleh Allah? Apa karena dosa banyak? Atau karena ujian keimanan? Atau karena apa? Orang kasih mikir. Dalam proses dia berpikir, kemudian dia belajar, kemudian dia konsultasi ke usaha dulu. Akhirnya dia mendapat kesempatan. Oh ternyata Allah kasih ujian saya ini adalah sebagai bentuk cintanya Allah. Di mana Allah itu dengan adanya masalah ini yang membutuhkan dosa. Allah ingin angkat derajat masalah. Allah ingin menanam keikhlasan yang berlipat pada diri. Hasil konsultasi, hasil ngaji misalnya seperti itu. Pemahaman yang dia dapatkan itulah caranya Allah menasihati hamba. Ya. Bedanya perbuatannya Allah juga berbeda.
makan. Di Quran dikatakan Allah lah yang memberi makan dan minum setiap makhluk. Manusia ketika memberi makan itu kepada orang lain, tentu caranya adalah kita memperhatikan atau kita menyuruh orang di sekitar kita untuk ngasih sesuatu kepada dia. Yang dia merasa dia dari langit, kemudian Allah menurunkan air hujan, dan dengan air hujan itu kemudian bumi yang berupa hamparan ini mengeluarkan sari padinya, menumbuhkan segala tumbuhan yang ada, bahkan yang tidak ada, menumbuhkan segala tumbuhan yang ada, bahkan tidak ada. Pernah nggak otakmu kalau digunakan untuk mikir, kok tiba-tiba tidak ada rumputnya? Siapa yang nama? Dari mana biji-bijiannya? Otak kita nggak pernah digunakan untuk mikir hal seperti itu. Makanya seringkali otak kita itu nah, masalah bingung aja. Karena Allah sudah menunjukkan ayat nyatanya saja, tidak pernah kita pikirkan. Padahal di situ ada pelajaran yang luar biasa. Ya enggak? Contoh tadi, contohnya Agung karo Nazar tak suruh nanam apa yang tanaman daun pandan. Kan di bawahnya nggak ada rumputnya, teman. Coba kamu buktikan, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, lihat akan tumbuh rumput-rumputan enggak? Dari situ kemudian dikira, dari mana itu? Maka jawabannya ada di Al-Baqarah 22, di mana kemudian di situ Allah mengatakan, Allah menciptakan langit sebagai hamparan, sebagai atap, bumi sebagai hamparan, kemudian Allah menciptakan air hujan turun. Air hujan akan menumbuhkan apa yang ada di dalam bumi, baik yang sebelumnya sudah ada maupun yang belum ada. Jadi itu artinya apa? Kan jelas, sesuatu yang belum ada saja, karena adanya air hujan tiba-tiba tumbuh rumput, ya kayak rumput ngarep ini. Apa segini banyak sebelum hujan juga? Siapa yang nanam? Tentu di bawahnya paving ini, di bawahnya keramik itu kan mesti apa pasir, apa semen. Bahkan yang ini ada harus putih keluar. Kan jelas semen. Ini kan tidak ada. Dari situ kemudian membuktikan apa? Dengan kemudian ini mengeluarkan dari pastinya. Ada pasti, ada buah, ada macam-macam tadi, ya. Yang ini kemudian menjadi sumber makanannya, menjadi sumber makanannya, termasuk air hujan yang kemudian tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon besar, dia bisa menyimpan air, ya, dalam waktu lama airnya kemudian mengalir ke bawah, bisa dinikmati sepanjang masa, bahkan di musim kemarau. Itulah caranya Allah ngasih makan dan minum hamba. Belum lagi soal rezeki, Allah punya cara-cara yang lain untuk ngasih makan minum. Dan manusia kalau dibilangin Quran Allah mengatakan makan dan minumnya seluruh makhluk itu Allah yang menyediakan. Otaknya manusia masih ngeyel.
Ngasih gimana? Oh nyatanya kalau kita nggak kerja kita nggak dapat apa-apa. Lah ini otak-otak yang janggal. Karena tidak memahami ayat-ayat kauniyahnya Allah Ta'ala. Apakah kemudian selama kamu di kandungan kamu bekerja sehingga kamu bisa makan? Enggak. Nah itu lo mikir. Jadi kalau orang sing ngeyel, ya kalau nggak kerja kan nggak bisa makan. Hati-hati. Ucapanmu itu bisa jadi menyebabkan Allah murka. Karena seakan-akan kamu sudah mentuhankan pekerjaanmu. Boleh ingat di dalam kandungan kami itu tidak bekerja. Tapi nyatanya Allah pelihara, Allah kasih makan, kasih minum. Lewat apa? Apakah kemudian seorang ibu makan, minum, kemudian janin bayi yang dalam kandungan ikut memakan makanan minumannya ibu? Tidak. Aja dipikir ibu minum susu terus bayi di jero kandungan dia ikut minum. Ibu makan sambal, bayinya ya makan sambal. Enggak begitu konsepnya. Lo paham mana itu? Karena kalau otak kita, pikiran kita mampu memahami bahwa selama di kandungan saja kita ini bisa tumbuh. Allah ngasih makan melalui caranya yang indah. Maka begitu juga di dunia. Ibaratnya manusia itu tidak bekerja sekalipun, selama dia itu benar cara bertuhannya, benar tauhidnya, benar cara ibadahnya, pasti Allah tidak akan membiarkan dia kelaparan. Lah sing ruwet kuwi wis tauhide rusak, ngibadah sak karepe dhewe, mindsetnya otaknya masih berpikir kalau nggak kerja nggak dapat duit. Begitu dia kekurangan masih nyalahkan Allah, maka wajar kalau kemudian hidupnya sengsara. Wong dikai ayat kauniyah Allah nggak paham. Itu caranya Gusti Allah ngasih sesuatu, ngasih makan kepada makhluknya. Berbeda dengan cara yang lain. Begitu juga mukhalafatuhu li jami'i khalqihi. Sifat-sifat lain, caranya yang lain, perbuatan yang lain, perilakunya Allah yang lain, tidak ada satupun caranya Allah, perilakunya Allah, perbuatannya Allah yang sama dengan cara perilaku dan perbuatannya makhluk. Nah itu paham. Agar apa? Agar tauhid kita semakin menguat, rasa berserah diri kita kepada Allah semakin menguat. Ketika kita tidak belajar memahami hal-hal yang seperti Bapak jelaskan tadi, bagaimana kemudian tauhid kita, rasa berserah diri kita, tawakal kita kepada Allah akan semakin menguat. Ono wong sing ndek masalah, terus kamu nasihati, sudahlah, serahkan sama Allah, tawakal ke sama Allah. Otaknya orang tadi pasti nolak. Makanya kalimatnya ud'uni ila sabili rabbika bil hikmah. Agar orang tadi mau bertawakal kepada Allah, ajaklah dia berpikir dengan akal logikanya untuk menemukan hikmah-hikmah kehidupan. Ya, contohnya tadi, sekarang kamu risau dengan penghidupanmu. Kamu berpikir kalau nggak kerja nggak makan. Tapi dulu di dunia kamu di alam kandungan kamu kerja nggak? Dan seterusnya. Orang kita ajak mikir agar dia menemukan kesadaran dirinya sehingga dia mau bertawakal kepada Allah. Jangan hanya dicekoki dalil tanpa diajak berpikir untuk menemukan hikmah demi hikmah kehidupan. Agar hasanah keilmuan kekayaanmu, pengalamanmu meningkat, gunakan otakmu itu untuk memikirkan hal-hal ya, yang sudah Allah takdirkan, yang dikehendaki Allah, agar rasa tauhid kita, rasa tawakal kita kepada Allah dari waktu ke waktu semakin meningkat. Ojo kok nggih memahami, oh
Apa ayat ini artinya begini. Kabeh wong iso lah. Wong ada tulisannya tinggal dibaca. Tapi takdir-takdirnya Allah, qada-qadarnya Allah, kehendak-kehendaknya Allah, tidak semua orang bisa membaca. Ya. Misalnya kita berbicara tentang kebermanfaatan hidup. Ya. Apa ilmu alam ini coba pelajari. Bagaimana kita itu harus berbuat baik kepada siapapun. Logika kita akan menolak. Ngapain kita berbuat baik pada orang yang jahat, orang yang mendolimi kita, orang yang tidak peduli dengan kita, orang yang tidak kenal dengan kita, ngapain? Kan mending untuk diri kita saja. Toh sedekah terbaik adalah untuk diri sendiri dan keluarga. Otaknya manusia pasti akan begitu. Tapi coba diajak berpikir, tuh lihat air. Air mengalir dari hutan terus ke bawah sampai kepada muaranya di laut. Setiap kali dia melewati tempat, dia akan selalu meninggalkan manfaat. Bahkan tanah yang gersang ketika dilewati air, setelahnya tumbuh-tumbuh. Dia tidak pernah minta untuk dielu-elukan, dia tidak pernah minta untuk dihargai keberadaannya, tidak. Tapi dimanapun tempat yang dia lewati, dia selalu meninggalkan manfaat. Di mana tempat yang dilewati dia dibuangi kotoran, ya, dan lain sebagainya, dia tetap diam. Bahkan ketika dia dibendung dengan pagar beton yang sekuat apapun, dalam kurun waktu lama dia tidak pernah menyerah untuk nyari celah-celah agar dia bisa mengalir kepada akhirnya. Ini hikmah. Saat diri kita letoi, saat diri kita seakan-akan putus asa dan seterusnya. Dan apa yang terjadi? Begitu sampai laut, tidak ada satupun kotoran yang mampu membuat dia najis. Dia akan suci dan mensucikan. Maka begitulah manusia ketika dalam setiap tempat yang dilewati, setiap dia bersinergi, berkenalan, bersilaturahim dengan siapapun, kok niatnya baik, niatnya adalah meninggalkan kebaikan dimanapun, walaupun seluruh dunia mencaci makinya, walaupun orang melihat seakan-akan dia sampai mendosa, tapi hakikatnya dia akan meninggal dalam keadaan itu. Pelajaran seperti itu agar kita semakin memahami bahasa-bahasanya Allah. Sifat berikutnya adalah qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri, artinya Allah adalah zat yang tidak membutuhkan tempat tinggal. Dan Allah juga tidak membutuhkan pencipta yang menciptakan Allah. Allah tidak butuh tempat tinggal, Allah tidak butuh yang menciptakannya. Allah juga tidak membutuhkan didukung oleh siapapun, tidak butuh. Wong dia berdiri tunggal, diri sendiri, bukan hanya sekedar mandiri, tapi berdiri sendiri. Karena apa? Allah lah yang justru menciptakan seluruh sesuatu yang ada. Ya. Ila berarti yaqumu biha wala ila mujidi yubidu bal huwa ta'ala al mujidu lil asya'i kulliha. Jadi Allah tidak punya tempat tinggal. Jangan dipikir kemudian kursi Allah la seterusnya. Di situ ada kalimat kursi itu kemudian Allah selalu menduduki atas singgasananya. Dan menjelaskan. Memahami arsinya Allah, kursinya Allah, cukup tanamkan dalam otak kita bahwa Allah itu berada di suatu tempat yang akal kemampuan kita tidak akan pernah mampu menjangkau. Yang keberadaan Allah jauh di atas batas maksimal kemampuannya manusia. Nah ya, harus dipahami bahwa itu di atas itu berarti di atasnya langit, di atasnya metrik dan seterusnya. Kalau pemahaman kita itu berarti masih
itu bertempat tinggal, jangan. Tapi yang harus kita tanamkan adalah Allah di atas itu maksudnya keberadaannya Allah itu berdiri sendiri, tidak ada yang menciptakan, dia tidak butuh segala apapun yang mendukungnya, dan dia berada di atas maksimal dan kawan akalnya manusia. Tapi kalau jangkauannya akal itu mampu memikirkan apa? Misalnya manusia itu mampu memikirkan di atas kita ini ada angkasa, kemudian ada langit, ada mendung, ada bintang, terus sampai Pluto, Venus, macam-macam di sana. Batasnya di mana itu? Allah jauh di atas itu. Kita mikirin bumi, di bawah bumi ini ada apa ya? Apa. Batas akalnya manusia di mana? Allah di atas itu semua. Nah itu maksudnya kalimat Allah itu di atas. Ojo dimaknani Allah itu di atas, berada di atas orang, tapi di atas maksimal jangkauan akalnya manusia. Dan dia tidak butuh siapapun. Kalimat yang binasi Allah tidak butuh siapa, tidak butuh penciptanya. Makanya saya katakan, jangan dipikir kemudian ya, ketika kamu itu menjadi orang yang ahlul ilmi, ahlul ibadah, Allah akan bangga kepadamu. Belum tentu. Jangan dipikir kemudian ketika ada seseorang yang dia itu ahlul bid'ah, orang yang ahlul maksiat, pendosa, wis eneke dosa itu semua dilakukan, kemudian Allah kecewa kepada dia. Belum tentu. Kenapa? Karena misalnya seluruh manusia dari zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah dan makhluk-makhluk yang lain ini semuanya menyembah kepada Allah, Allah tidak dapat tambahan keagungan apapun. Ya, Allah tidak dapat tambahan kemuliaan apapun. Dia tetaplah Tuhan dengan segala kemahadirayaannya. Andai kata semua makhluk mulai diciptakan dunia sampai kiamat, tidak ada satupun yang sujud kepada Allah, Allah juga tidak rugi, Allah juga tidak hina. Dia tetap eksistensi sebagai keberadaannya sebagai Tuhan, pemilik seluruh semesta raya. Ya. Jadi jangan songong kemudian, oh saya itu sudah bantu banyak orang, saya itu sudah bermanfaat untuk ribuan jutaan orang, kemudian sombong seakan-akan kamu itu menjadi orang yang dekat dengan Allah. Ya, ingat, tidak ada satupun manusia yang mampu mendekati Allah kecuali atas rahmatnya Allah. Ya, tidak ada satupun manusia yang mampu menggapai ridhonya Allah kecuali memang kehendaknya Allah yang meridhai orang itu. Tidak ada satupun manusia yang mampu mendapatkan hidayah, isyarah, petunjuknya Allah kecuali memang Allah sendiri yang berkenan memberikan kepada hambanya itu. Itu harus dipahami. Biar kita ini tidak menjadi pribadi yang songong. Oh aku itu pinter, oh aku itu punya derajat pangkat tinggi, oh aku itu hartaku banyak, oh setiap aku doa itu Allah kabulkan, aku ini dekat dengan Tuhan. Enggak usah songong begitu ya. Karena hakikatnya yang kita lakukan, upaya kita melakukan kegiatan yang baik, kita ini sholat, kita puasa dan lain sebagainya, hanyalah ikhtiar kita untuk mendekat kepada Allah. Tapi kita nggak bisa dekat dengan Allah. Allah yang akan datangin kita. Kita nggak bisa mendatangin Allah. Ya. Nah, ikhtiar kita tadi hanyalah sebuah ikhtiar untuk mendatang, untuk apa namanya, ngasih sinyal kepada Allah. Ya Allah, ini loh hambamu yang pendosa, ini loh hambamu yang dohir, yang lemah, yang tidak bisa apa-apa, yang fakir ini ya Allah, kepingin dekat dengan Engkau ya Allah. Maka tolong ya Allah dekati hamba. Ya Allah,
Hambamu yang bodoh ini pengen dapat petunjukmu ya Rob. Maka dengan segala kekuasaanmu datangi hamba ya Allah, berikan hidayahmu kepada. Yes. Jadi kudu paham. Nah banyak orang yang kemudian melakukan kebaikan itu merasa bahwa kebaikannya itu adalah cara dia untuk mendekat kepada Allah. Enggak. Kebaikan kita apapun yang kita lakukan itu hanyalah sebuah ikhtiar kita untuk menyampaikan sinyal, mengirim pesan kepada Allah. Tetapi yang mendekat bukan diri kita, tapi Allah lah yang mendekat kepada kita. Mana ya? Itu dipahami tenan. Karena nek enggak bahaya. Begitu kita sudah banyak melakukan kebaikan, akhirnya kita merasa menjadi orang yang dekat dengan Allah. Wong meneh ndonga apa saiki kok dikabulno wis Masya Allah. Oh, terus kaya wong ngalim dhewe, kaya mustad dhewe, kaya nyai dhewe. Bahaya. Makanya saya ya orang mau manggil apa itu terserah saya. Wong itu penghargaan. Tapi secara pribadi saya sendiri tidak mau dan tidak mau dipanggil dengan panggilan kehormatan apapun, ustaz, kayak kiai, kayak opon, suhu, kot, kelate, mentawis, macam-macam. Saya tidak butuh semua. Kenapa? Karena ketika diri saya misalnya menjadi orang yang kepingin, tapi yang santri kepingin saya panggil saya lagi. Kalau saya terlena dengan panggilan itu neraka. Nah, ada kita saya kepingin soal kemudian orang yang manggil Reno ya sudah. Ya sudah gitu aja. Tapi tidak usah bangga, tidak usah itu. Karena bahaya penghormatan itu kalau menjadikan hati kita, pikiran kita besar, aku kiai, aku profesor, aku ini, bahaya. Ya. Karena hakikatnya kan kita tidak bisa apa-apa kecuali Allah yang memang mendatangi kita, memberikan apa yang kita inginkan. Kemudian adalah berikutnya, Allah itu adalah wahdaniyah, punya sifat wahdaniyah. Wahdaniyah itu maksudnya esa, satu, ya, tidak ganda. Apa yang tidak ganda? Yang satu, zatnya, sifatnya, perbuatannya. Bukan hanya zatnya, tapi juga perbuatannya, juga sifatnya. Salah satu bukti, misalnya, nanti dilihat di Al-Ankabut. Salah satunya di situ Allah mengatakan bahwa kelak manusia itu akan dikumpulkan melalui jari-jarinya. Untuk mengetahui seseorang itu melalui jari-jari. Siapa ini? Oh ini jenenge Lana, oh ini jenenge Agung, oh ini jenenge Ivan, dan seterusnya. Jadi, menurut ayat itu. Nah ternyata di akhir zaman, di tahun berapa saya lupa, 1870 atau berapa sekitar itu, ditemukan ilmu dermatografik yang kemudian di situ berkembang memahami cara kerja otak manusia, termasuk yang akhirnya berkaitan dengan sidik jari manusia. Dan berdasarkan riset ilmu yang nyata, para ilmuwan membuktikan bahwa sidik jarinya manusia dengan manusia lain kemungkinan ganda itu 1:66 miliar orang. Bayangkan, sidik jari ini menurut saya loh, kemungkinan ada ganda itu 1:66 miliar orang. Jadi andai kata ada 66 miliar orang, kemungkinan baru ada 2 orang nih yang sidik jarinya sama. Itu hanya kemungkinan, belum sebuah kepastian. Lah apakah itu tidak membuktikan bahwa perbuatannya Allah wahdaniyah itu menunjukkan bahwa perbuatannya Allah juga tidak ada yang ganda, berbeda. Wong gawe sidik jari berbeda.
Maka ketika ada orang menghadapi masalah, misalnya kalian masalahmu ngapalno Quran rasanya sulit, solusinya Allah juga berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Kalian mengalami masalah meneh, misalnya apa ya, ngantukan, malesan, caranya Allah ngobati itu juga berbeda. Ana wong sing duwe masalah ekonomine bangkrut, cara Allah nolong antara satu orang dengan yang lain itu juga berbeda. Nah, tugas kita hanya ikhtiar. Sekali lagi, ikhtiar kita hanya mengirimkan sinyal kepada Allah. Misalnya, siapapun yang masalah keuangan, ya, dikai amalan setiap kali ini baca ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni misalnya. Terus buangga amalan itu menjadi sebab melancarnya rezeki, yaitu pikiran sing koplak meneh. Amalan-amalan baca apa misalnya sholawat nariyah 11 kali setelah sholat itu bisa mendatangkan rezeki, bisa nolak bala dan seterusnya. Semua tadi hanyalah ikhtiar kita untuk mengirimkan pesan, sinyal sebanyak mungkin ke Allah. Semakin sinyal itu kita kirimkan semakin gede, tidak hanya 3G tapi menjadi 5G bahkan mungkin 9G apa lebih gede dari itu, dan ngirimnya semakin sering karena kita ahli tirakat, maka kemudian sinyal yang besar, kirim pesan yang sering itulah yang kemudian Allah akan melihat kita. Oh, itu hambaku yang memprioritaskan urusannya kepada aku tolong dia, aku tolong dia. Nah, caranya Gusti Allah nolong, kasusnya sama, masalahnya sama, caranya Allah nolong berbeda. Itu sifat wahdaniya Allah. Jadi aja kemudian khawatir, misalnya kalian makur mbek lana podo-podo usaha jualan apa misalnya jualan baju muslim misalnya, terus jejeran, terus akhirnya toko saya ini nggak rame karena sebelah ada toko kayak sing baru-baru ini viral wong Magetan itu, ya toh, ono wong ngendiwi sing hidup neng Magetan melaporkan pedagang obrok, pedagang sayur keliling lebih dilaporno neng pengadilan, dituntut ganti rugi 500 juta atau berapa gitu. Alasannya karena sejak adanya pedagang obrok tokonya jadi sepi. Nah kan lucu, kan viral kan belum namanya. Ya wallahu a'lam, itu urusan dia. Tapi maksud saya dari cerita itu saya tidak akan mengatakan siapa yang baik dan buruk. Tetapi ketika seseorang kemudian sudah memahami bahwa tokoku ini sepi, rezekiku itu sepi, ya Allah punya caranya sendiri untuk membuat tempat rame, bukan kemudian karena ada pesaing, ada ini, ada itu. Tidak, wong rezeki tidak pernah salah alamat. Wong jatahnya dari Allah sudah sendiri-sendiri. Kok warungnya sepi gara-gara si A, gara-gara si B, kemudian boleh apa pengasihan, boleh penglarisan, boleh ini, boleh itu. Penglarisan boleh yang sifatnya doa. Yang sifatnya doa boleh, amalan-amalan ben laris ben ini boleh yang sifatnya doa. Tapi kalau sifatnya sudah bukul, sudah macam-macam, hati-hati. Raja Pak gimana? Sekali lagi, kalau niatnya doa boleh. Yang tidak boleh adalah misalnya penglarisan atau apa, kemudian dia menyambat kodam jin dan seterusnya, itu yang bahaya. Lah aneh-aneh menurut, aneh-aneh termasuk kalian ya. Diiling-iling punya Bapak. Yang Daudmu nanti sudah selesai setahun, dicek ya. Daudmu sudah setahun, coba cekkan. Kamu makan di warung yang katanya orang, warung itu pakai penglaris. Coba kamu makan di situ. Bener orangnya wallahu a'lam, tapi coba kamu makan di situ. Habis itu nanti kamu muntah-muntah. Kalau kamu muntah, insya Allah masyarakatmu poso Daudmu keren.
Artinya perutmu sudah tidak bisa lagi diisi sesuatu yang haram, sesuatu yang ada kodam-kodamnya. Tapi kok kemudian kamu harus masuk, ya hati-hati. Ora usah ngaku hatinya resik. Ya, itu salah satunya. Nah, Bapak pernah buktikan beberapa kali, jadi saya bisa menunjukkan salah satu warung ya, di Ponorogo yang dia pakai penglaris yang pakai rubber ini. Aneh-aneh nggak? Ono sing panganan apa? Misalnya bakul apa sing ono kuahnya situ ada sing pakai celana dalam. Ada sing aneh-aneh kan? Aneh-aneh ya. Maksud apa? Model-model penglaris pesugihan itu aneh. Nah, kamu datangi tempat-tempat seperti itu, habis makan kamu muntah atau enggak? Nanti ya, nek daun itu selesai setahun. Nek belum tambahin nih, daun sampai berapa? Tak lempong. 10 tahun, 20 tahun ya bila. Yes, itu salah satu. Kembali, Allah Esa, wahdaniyah Allah, sifatnya, zatnya, perbuatannya tidak pernah sama. Dia tunggal, punya jutaan, miliaran, triliunan cara yang berbeda-beda untuk melakukan atas segala kehendaknya. Nah, sifat-sifat tadi, sekali lagi, semua sifat tadi 6 tadi, yang satu wujud itu disebut dengan sifat nafsiyah, kemudian yang 5 tadi disebut dengan sifat salah iya. Lanjutnya, pokoknya jam 5 loh. Lanjut apa? Udah. Sambung. Udah. Ya, rangkumannya yang benar. Karena memahami sifat-sifat itu harus clear agar otak kita, cara kita beriman, tauhid kita ini juga clear. Harus dipahami. Kalau mau lebih dalam lagi, ya, masing-masing sifat tadi dicari dalil padanannya, baik Qur'annya, baik sunnah. Misalnya dari Quran yang menjelaskan sifat kidamnya Allah itu apa saja, hadisnya apa saja, perlu ditulis. Karena ini adalah dasar ketauhidan kita kepada Allah. Agar Allahnya itu benar-benar menjadi satu-satunya yang utama dan yang kita utamakan. Ditulis. Nah, bingung ketemu dalil tentang sifat apa jenenge kidamnya Allah atau wujudnya Allah. Dalil Quran ini, dalil hadisnya ini sudah ketemu, dibaca maknanya, dibaca apa tafsirnya, kok bingung, nanti tanyakan kepada orang yang kamu anggap tahu untuk menjelaskan itu, ya, agar kita semakin memahami betapa luar biasa, betapa besarnya Allah, agar tauhid kita kepada Allah ini semakin tegak, nggak bengkok-bengkok. Ya, karena orang yang tauhidnya bengkok-bengkok, apalagi belum memahami ya, sifat wajib, jaiz, muhalnya Allah, ini gampang sekali kena pengaruh, gampang sekali kena pengaruh, kena bisikan ini itu gampang sekali. Ya, maka dieling-eling itu tadi, dicari ya, setiap sifatnya Allah tadi, dicari dari Qur'annya apa, dari hadisnya apa, dicari, dipahami, dan ditanyakan. Ini penting banget karena dasar utama kita untuk memahami la ilaha illallah adalah ngebenerin tauhid kita. Barakallahu walakum fi ta'allumi kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbil alamin. Nanti